Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Muhammad Afia dan rekan saya Satya Santana Isari, NPM 1822002. Tommy Rahmat Rangganata, NPM 1882. Halo, saya Ricardo, NPM 1882017. Perkenalkan, nama saya Yuga Biantara, NPM 18820026. Perkenalkan, nama saya Hendri Theodora, NPM 18820023. Terima kasih. guna memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan, kami mewawancarai Dr. Hewan Stevie Helena, yang mana beliau telah menjalankan usaha klinik hewan di kota Tangerang. Dalam wawancara ini kita akan diajak untuk sharing dan berbagi ilmu mengenai usaha dalam bidang klinik dokter hewan. Jadi kami dari mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijayakusuma Surabaya, kami bermaksud untuk mewawancarai dokter terkait usaha yang telah dijalankan mengenai wirausaha itu seperti apa. Mungkin bisa sharing pengalaman dan ilmunya selama menjalankan usaha supaya kami bisa lebih tahu dunia wirausaha itu seperti apa. Selamat malam, Dr. Stevi. Kami ada beberapa pertanyaan tentang kewirausahaan di bidang klinik hewan itu tersendiri. Ya udah langsung kita ke pertanyaannya ya, Dok ya. Sudah berapa lama usaha klinik hewan ini berjalan, Dok? Mulai 2016, berarti berapa tuh? Oh, berarti udah 5 tahun berjalan ya. Yang kedua, Dok, apa yang melatar belakangi didirikan usaha ini, Dok? Latar belakang didirikan klinik ini karena di sini waktu itu belum ada dokter hewan sama sekali, tapi pet shop banyak sekali. Sehingga orang-orang di sekitar daerah sini, kalau harus ke dokter hewan, dia harus ke daerah Cengkareng. Dan itu cukup jauh lah, kurang lebih 5 kiloan. Akhirnya saya memutuskan untuk mendirikan klinik hewan di daerah sini. Begitu awal mulanya. Selanjutnya, apakah Dr. Stevi mempunyai mitra ataupun pet shop yang sekiranya bekerja sama dengan Dr. Stevi? Kalau pet shop rata-rata di daerah sini memang kerjasamanya sama saya. Karena saya memutuskan saya sementara ini tidak ada pet shop. Karena pet shop di daerah sini kan sudah banyak. Jadi ya saya kalau misalnya ada klien yang butuh pakan atau bagaimana, saya arahkan ke beberapa pet shop yang ada di daerah sini, yang ada di daerah Green Lake. Semua sih ada 4 pet shop yang kerjasama sama saya gitu. Pertanyaan selanjutnya, apa strategi dalam pemasaran dan manajemen di klinik dokter sendiri? Strategi pemasaran saya sih ini yang pertama sebar brosur. Yang kedua melalui internet atau Instagram seperti begitulah. Tapi yang utama sih sebar brosur, lalu dari omongan klien satu ke klien yang lain begitu. Dipromosiin klien sih sebenarnya. Pertanyaan selanjutnya, apa yang ditawarkan kepada klien dalam usaha klinik Dr. Stevi sendiri? Lihat kondisi pasiennya. Kalau misalnya dia datang itu dalam keadaan bunting, saya pasti tawarkan untuk check up, diagnosa penunjang seperti USG, lalu obat-obatan vitamin untuk grafit, untuk kucing atau anjing yang bunting, seperti itu. Dan rata-rata sih, klien sih oke-oke, mau-mau begitu. Tapi kalau misalnya dia punya penyakit kulit, ya saya tawarkan seperti salep, obat minum, gitu. Kalau sulit sih pasti disuntik.
Berarti Untuk jasa yang ditawarkan harus didiagnosa dulu ya, Dok? Harus dilihat. Kalaupun pasien ada yang tanya, dok pelayanannya di sini apa saja gitu, baru saya akan jelaskan di sini ada pemasangan microchip, ada pembersihan karang gigi atau dental scaling, bisa operasi, bisa USG dan lain sebagainya. pertanyaan Ya, selanjutnya, silakan. sekiranya peralatan apa saja dok yang wajib punya dalam menjalankan usaha klinik hewan ini? Peralatan yang pertama kita stetoskop itu pasti. Terus termometer itu pasti. Alat-alat bedah, paling enggak kalau misalnya kalian mengawali ingin membuka klinik, alat bedah minor lah itu harus punya. Sama ya untuk suntik-suntik kayak sekuit, jarum, terus benang jahit itu pasti harus ada. Selain benang jahit atau alat bedah minor, apakah ada lagi untuk persiapan-persiapan membuka dan menjalankan usaha klinik hewan ini? Ada kayak diagnosa penunjang juga ada. Itu kalau untuk klinik-klinik awal sih, kalau misalnya kalian cuman punya modalnya itu cuman 10 juta misalnya untuk alat-alat bedah, itu udah cukup sih, kayak counter, electric counter, terus alat bedah minor, terus untuk beli bahan-bahan obat sama sepuit-sepuit kayak gitu. Non tempat ya, tempat beda lagi. Ya, pertanyaan selanjutnya, berapa perkiraan untung bersih dari usaha klinik hewan tersebut, dok? Biasanya. Kalau per bulannya sih nggak selalu sama, cuman dipakai rata-rata itu sebentar ya, paling nggak tentu, tergantung rame enggaknya. Rata-rata itu sekitar 30-an. Berarti sekitar 30-an ya, dok? Kalau per bulan. Tapi enggak. Iya, tapi tergantung kamu mau praktek di mana ya. Usaha klinik, yang kliniknya aja itu sekitar 30-an rata-rata. Mau saya, mau klinik lain sekitar segitu. Untuk di klinik dokter tersebut saat ini ada berapa jumlah pegawai, dok, yang dikerjakan? Kalau sebelumnya sih ada 6, termasuk dokter yang ikut saya. Tapi sekarang ini ada 5, karena dokter yang ikut saya, dia udah pindah ke Jember, udah saya ajarin untuk buka klinik sendiri. Pertanyaan selanjutnya, dok, kendala apa saja yang sering dihadapi dalam menjalankan usaha klinik hewan? Oh, kendalanya sih yang pertama, susahnya edukasi pemilik hewan atau owner yang pertama. Jadi kita sebagai dokter hewan itu seperti dituntut menjadi Tuhan. Dia nggak mau tahu, yang penting hewanku sekali suntik langsung semuanya beres, sembuh gitu. Terus yang kedua, kalau misalnya klien kayak nggak mau bayar karena darurat kan, kita kan nanti kliennya bilang, dok setelah selesai nanti saya bayar gitu. Ternyata dia kabur nggak bayar, itu juga ada banyak malah itu. Jadi curhat. Berarti kendalanya itu seperti kayak klien yang udah kita ayomi, kita rawat hewannya, terus dia bilang oke saya bayar, ternyata pulang kabur gitu, dok ya? Iya, itu hewannya sembuh loh, dia itu nggak mau bayar, apalagi mati, dimaki-maki kayak apa kita. Pokoknya intinya beberapa klien ada yang dia enak diedukasi, tapi juga nggak sedikit yang bandel gitu. Itu yang bikin susah.
Oh, pertanyaan satu lagi dok. Eh, apa saran untuk mahasiswa baru atau apa saran untuk calon dokter hewan yang membuka usaha dalam bidang klinik hewan? Kalau saran-saran sih, yang pertama modal diri sendiri ya, kayak percaya diri, pokoknya ilmunya itu dimatengin. Terus yang kedua, kalau pengen buka usaha, yang pertama modal duit pasti harus ada. Terus saran saya, ketika kamu sudah pengennya nih buka usaha apa, misalnya ke praktek, berarti ya jangan setengah-setengah gitu, sekalian langsung terjun di situ, karena kalau misalnya kamu setengah-setengah juga nggak akan bakal jadi. Usaha apapun kalau setengah-setengah nggak akan bisa jadi. Ya itu namanya konsisten sama usahamu, jangan sepi sedikit terus kamu putus. Kamu harus konsisten kalau pengen jadi benar lo ya, karena kan usaha kan nggak setiap hari itu rame gitu. Tekun aja intinya begitu. Baiklah dok, terima kasih mau diwawancarai meskipun malam-malam seperti ini. Oke, sama-sama. Nanti Satya magang lagi di sini ya. Iya. Ya udah, nanti kalau misalnya pengen belajar atau pengen magang di sini, silakan. Ya, terima kasih dokter. Selamat malam. Oke, sama-sama. Malam. Sukses ya. Ya. Terima kasih dokter. Terima kasih dok. Yuk, sama-sama. Terima kasih dok.